Pada tahun 1923, derap roda besi kereta api yang melaju dari Surabaya menuju Cepu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan kolonial di Pulau Jawa. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang asing, melainkan rutinitas harian dalam jaringan perkereta apian Hindia Belanda yang dikelola oleh Staatspoorwegen (SS). Sejak awal abad ke-20, jalur ini berfungsi sebagai penghubung utama antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, sekaligus menyatukan lintasan dari Surabaya menuju Semarang dan kawasan pedalaman Jawa. Kereta yang berangkat dari Surabaya, kemungkinan besar dari stasiun Gubeng atau Pasar Turi, bergerak ke arah barat laut. Rel-rel baja membelah wilayah agraris seperti Lamongan dan Bojonegoro, daerah yang menjadi lumbung hasil bumi kolonial. Di dalam gerbong, penumpang datang dari beragam latar, pegawai pemerintahan, pekerja industri, pedagang, hingga masyarakat pribumi yang bepergian antar kota. Saat memasuki kawasan Cepu, laju kereta melambat. Di hadapannya terbentang sebuah jembatan besar yang melintasi Sungai Bengawan Solo. Jembatan ini bukan sekadar sarana penyeberangan, melainkan pencapaian teknik modern pada masanya. Dari atasnya, penumpang dapat menyaksikan aliran Bengawan Solo yang luas, sawah-sawah di tepi sungai, serta aktivitas masyarakat yang menggambarkan keseharian pedesaan Jawa awal abad ke-20. Cepu pada masa itu menempati posisi penting di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kota ini bukan hanya simpul strategis perkeretaapian, tetapi juga pusat industri perminyakan kolonial yang berkembang pesat. Stasiun Cepu berperan sebagai titik transit vital, menghubungkan pergerakan manusia dan distribusi barang, mulai dari hasil bumi hingga sumber daya alam dari wilayah pedalaman. Dalam konteks sejarah tahun 1923, jaringan kereta api di Pulau Jawa telah mencapai tahap kematangan. Staatspoorwegen membangun dan mengoperasikan jalur-jalur utama untuk menunjang kepentingan ekonomi, administrasi, dan militer Hindia Belanda. Jembatan Bengawan Solo, termasuk yang menghubungkan kawasan Cepu dan Padangan, telah beroperasi penuh dan menjadi penghubung krusial dalam jalur lintas Jawa. Dengan demikian, perjalanan kereta api dari Surabaya ke Cepu yang melintasi Sungai Bengawan Solo pada tahun 1923 bukanlah peristiwa luar biasa. Ia merupakan bagian dari mobilitas sehari-hari pada masa kolonial. Namun di balik rutinitas itu, rel, kereta, dan jembatan menyimpan kisah tentang perubahan zaman, tentang bagaimana teknologi perkereta-apian menjadi tulang punggung penghubung wilayah, sekaligus saksi bisu dinamika sosial, ekonomi, dan sejarah Jawa pada awal abad ke-20. Pada tahun 1920-an, Cepu terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Blora. Kota ini dikenal luas sebagai kota minyak karena kekayaan sumber daya minyak buminya, sekaligus menjadi ruang pertemuan budaya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa lokal yang digunakan masyarakatnya adalah bahasa Jawa dialek Blora. Wilayah yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini mulai menarik perhatian dunia perminyakan sejak akhir abad ke-19, ketika eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi pertama kali dilakukan secara sistematis. Penemuan minyak di Cepu ditandai dengan beroperasinya sumur ledok satu sekitar tahun 1894. Sumur ini menjadi tonggak penting perkembangan industri minyak bumi di kawasan tersebut. Sejak saat itu, Cepu tumbuh sebagai pusat produksi minyak yang strategis bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pengembangan industri perminyakan di Cepu berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan minyak Belanda, seperti Deutsche Petroleum Maatschappij, yang kemudian diambil alih oleh Bata Afsche Petroleum Maatschappij, BPM, cikal bakal perusahaan energi raksasa Royal Dutch Shell. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mengeksploitasi ladang minyak di sekitar Cepu, tetapi juga membangun kilang, jaringan pipa, perumahan pekerja, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Selain sebagai pusat produksi, Cepu juga berkembang menjadi pusat pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi. Warisan ini berlanjut hingga masa Indonesia merdeka dengan berdirinya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas), sebuah lembaga yang dikelola pemerintah Indonesia dan menjadi institusi pelatihan utama bagi tenaga profesional industri migas nasional. Dengan demikian, peran Cepu sebagai kawasan kilang dan pendidikan perminyakan bukanlah fenomena baru, melainkan hasil dari proses sejarah panjang yang dimulai sejak era kolonial Belanda dan terus berlanjut hingga era modern. Pada tahun 1923, Cepu telah menjelma menjadi salah satu pusat industri minyak terpenting di Hindia Belanda. Kawasan ini bukan hanya dipenuhi ladang-ladang pengeboran, tetapi juga deretan pabrik pengolahan yang bekerja tanpa henti siang dan malam, menopang kebutuhan energi kolonial yang terus meningkat. Di bawah atap bengkel industri minyak Cepu, roda kolonial berputar tanpa henti. Salah satu fasilitas penting adalah pabrik parafin milik Bata Afshe Petroleum Maacapai atau BPM. Di halaman pabrik, mesin-mesin berat berdentum, sementara para pekerja memindahkan tabung-tabung besar dan peralatan logam dengan tenaga mereka sendiri. Disinilah minyak mentah tidak hanya diambil dari perut bumi, tetapi juga diolah menjadi bahan siap pakai bagi industri modern. Bahan hasil pengolahan minyak dibawa masuk ke ruang produksi. Proses pencetakan parafin pun dimulai. Cetakan-cetakan logam besar dipenuhi ratusan lubang kecil, diangkat dan disusun rapi di atas meja kerja. Parafin cair yang masih panas dituangkan ke dalamnya, lalu dibiarkan mendingin hingga mengeras. Pekerjaan ini menuntut ketelitian tinggi. Satu kesalahan kecil saja dapat merusak seluruh hasil produksi. Seorang mandor mengawasi jalannya pekerjaan, sementara para pekerja pribumi bergerak cepat dan terampil di sekeliling mesin. Setelah parafin memadat, cetakan dibuka dan batang-batang parafin dikeluarkan satu persatu. Hasilnya dikumpulkan ke dalam peti-peti kayu, siap disortir dan dikirim ke tahap berikutnya. Dari Cepu, parafin kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Hindia Belanda, digunakan untuk pembuatan lilin, pelapis, dan beragam keperluan industri lainnya. Menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari pada masa itu. Di ruang-ruang bengkel lainnya, puluhan buruh bekerja dalam senyap. Tubuh mereka nyaris tanpa pelindung, hanya dibalut kain kerja sederhana. Tangan-tangan kasar itu mengangkat, menyusun, dan memindahkan cetakan silinder logam, komponen penting bagi industri minyak, mulai dari pengeboran hingga penyimpanan dan distribusi. Pemerintah kolonial melibatkan penduduk setempat sebagai tenaga kerja dengan upah yang pas-pasan. Cukup untuk menyambung hidup, namun jauh dari kesejahteraan. Keringat buruh pribumi mengalir demi bahan bakar yang tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri Hindia Belanda, tetapi juga mengalir jauh ke pusat-pusat industri Eropa. Sementara minyak dari tanah Cepu menggerakkan mesin-mesin di belahan dunia lain, para pekerjanya tetap terikat pada aturan ketat dan disiplin keras kolonial. Rangkaian gambar dan aktivitas ini menunjukkan bahwa Cepu bukan sekadar tempat pengeboran minyak, melainkan pusat pengolahan yang terhubung langsung dengan jaringan industri kolonial berskala global. Di balik mesin dan bangunan pabrik, ada ribuan tangan yang menggerakkan roda industri, membentuk wajah Cepu sebagai kota minyak sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Gambar-gambar ini bukan sekadar dokumentasi kerja, melainkan saksi bisu kehidupan rakyat Blora di bawah bayang-bayang industri kolonial. Pada tahun 1923, Blora masih menampilkan wajah sebuah kota kecil kolonial yang hidup di antara hutan jati dan denyut ekonomi Hindia Belanda. Kota ini berada di wilayah pedalaman Jawa, jauh dari pusat-pusat niaga pesisir, namun memiliki arti penting karena kekayaan alamnya, terutama kayu jati, yang sejak abad ke-19 telah menjadi tulang punggung ekonomi kolonial. Hutan-hutan jati di sekitar Blora dikelola oleh Boschwesen,
Dinas Kehutanan Hindia Belanda, dan hasil tebangan kayu diangkut melalui jalur darat serta rel kereta api menuju kota-kota besar di Jawa. Secara tata kota, Blora tahun 1923 memperlihatkan pembagian ruang yang mencerminkan stratifikasi sosial kolonial. Di pusat kota berdiri kantor-kantor pemerintahan, rumah pejabat Belanda, tangsi militer, serta bangunan administrasi kehutanan. Permukiman orang Eropa tertata rapi dengan jalan lurus dan rumah berdinding tembok, sementara penduduk pribumi tinggal di kampung-kampung dengan rumah panggung atau rumah tanah beratap genteng dan ilalang. Pasar menjadi pusat interaksi sosial, tempat petani, pedagang kecil, dan buruh hutan bertemu dalam aktivitas ekonomi harian. Sebagian besar penduduk Blora hidup sebagai petani tada hujan, buruh hutan, penebang kayu, atau kuli angkut di samping bekerja di pabrik-pabrik kolonial. Kondisi alam yang kering dan berbatu membuat pertanian rentan gagal, terutama saat musim kemarau. Kemiskinan pun menjadi realitas sehari-hari, diperparah oleh beban pajak dan praktik kerja paksa terselubung dari pemerintah kolonial. Di tengah keterbatasan itu, Blora juga menjadi ruang tumbuh kesadaran sosial dan kultural. Awal abad ke-20 menandai munculnya pendidikan pribumi dan pergerakan rakyat, meski sekolah rakyat masih sangat terbatas. Tradisi lisan, wayang, dan cerita rakyat tetap hidup sebagai sarana hiburan, sekaligus kritik halus terhadap ketidakadilan. Pada masa itu, Blora tampak tenang di permukaan, namun menyimpan penderitaan, kerja keras, dan benih kesadaran yang kelak menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, penguasaan sumber daya alam menjadi persoalan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Secara politik Indonesia telah merdeka, tetapi dalam bidang ekonomi, khususnya sektor strategis seperti minyak bumi, kendali masih berada di tangan perusahaan asing. Tambang minyak cepu menjadi simbol nyata dari sisa-sisa dominasi kolonial tersebut. Memasuki dekade 1950-an hingga awal 1960-an, semangat nasionalisme ekonomi semakin menguat. Pemerintah Indonesia memandang bahwa kedaulatan negara tidak akan pernah utuh tanpa penguasaan atas sumber daya alamnya sendiri. Minyak bumi tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai sumber energi vital, sumber pendapatan negara, serta fondasi bagi pembangunan nasional. Puncak dari proses panjang tersebut terjadi pada 12 April 1962, ketika serah terima pabrik minyak BPM Cepu secara resmi dilaksanakan dari PT Shell BPM kepada pemerintah Indonesia. Pada tahun yang sama, seluruh tambang minyak cepu yang sebelumnya masih dikuasai oleh BPM secara sah diambil alih oleh negara. Peristiwa inilah yang terekam dalam dokumentasi visual dan kini tersimpan sebagai arsip sejarah nasional. Pengambil alihan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemberian ganti rugi, bukan penyitaan sepihak. Kebijakan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan rasional dan hukum. Sejak awal kegiatan usaha pertambangan minyak memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Investasi tersebut mencakup penyelidikan geologi untuk memastikan keberadaan cadangan minyak, kegiatan pengeboran yang berisiko tinggi, perolehan konsesi pendirian dan pengelolaan perusahaan, pengadaan peralatan pertambangan yang mahal, hingga mendatangkan dan mengelola tenaga kerja dari berbagai latar belakang keahlian. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut menuntut modal, teknologi, dan manajemen yang tidak sedikit. Pengambil alihan pabrik minyak BPM Cepu pada tahun 1962 merupakan bagian penting dari proses nasionalisasi industri minyak Indonesia secara lebih luas. Peristiwa ini menjadi tonggak menuju pengelolaan sumber daya energi nasional yang terintegrasi, yang kelak melahirkan institusi-institusi negara di sektor perminyakan dan memperkuat fondasi kedaulatan energi Indonesia. Lebih dari sekadar peristiwa administratif, pengambil alihan BPM Cepu adalah manifestasi dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan yang sejati
kemerdekaan yang tidak hanya diakui secara politik, tetapi juga ditegakkan melalui penguasaan ekonomi dan sumber daya alam.